Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan lagi halaman 236. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulam, wahai anakku, ya. Utruk syahwatika tahta aqdamika. Tinggalkanlah syahwatmu, birahimu, ambisimu, apa lagi? Keinginanmu. Oh, maksud. Jadi syahwat itu pengertiannya seperti itu. Tinggalkan saja. Di mana ditinggalkannya? Tahta aqdamika, di bawah telapak kakimu. Jadi maksudnya dihinakan saja. Jangan dimuliakan, jangan dituruti, jangan dimanjakan, lu diinjak aja sekalian gitu. Syahwat moto gitu maksudnya. Sebab syahwat itu ketika selalu dituruti apa maunya, percayalah di penghujungnya akan menghancurkan dirimu. Ya. Di penghujungnya akan menghancurkan dirimu sendiri. Wa a'rid anha bikulli qalbika, dan berpalinglah kamu dari syahwatmu itu dengan sepenuh hatimu. Artinya jangan berpura-pura ya mengabaikan syahwatmu, jangan pura-pura menghinakan syahwatmu, tapi engkau masih melayani juga. Ya. Ketika orang bersyahwat, secerdas apapun otakmu, ketika engkau sedang bersyahwat, otakmu jadi goblok. Ya, pandangan matamu yang tadinya transparan menjadi tinggal sejengkal. Ya, sangat pendek sekali. Itulah syahwat. Udah nggak ingat anak, nggak ingat istri. Itu satu persyaratannya. Tinggalkan, hinakan, abaikan saja. Bikulli qalbika, dengan segala hatimu. Fa in kana laka syai'un minha wi sabiqati ilmillahi azza wa jalla. Kalau memang ya ada engkau punya syahwat dan engkau pernah tertarik dengan syahwatmu tadi, fi sabiqati ilmillah, ya, dalam ilmu Allah ketahui azza wa jalla, fa huwa yaji'uka fi waqtihi, ya nanti juga pasti akan datang pada waktunya juga. Jadi artinya ketika kita melakukan kesalahan, kekeliruan, kealpaan, hal yang wajar kok. Yang kita manusia kok, ya harus salah. Kalau Anda tidak pernah bersalah dalam hidup ini, berarti Anda tidak punya pengalaman. Terkadang juga masjid juga ada kodoknya juga. Jadi kodok juga, supaya Anda sadar sebagai manusia. Ya, pada saatnya ada fi waqti. Lana sabiqata la yasihu az-zuhd fiha. Karena bagaimanapun juga tanpa kita mengalami hal semacam itu, sulit kita berzuhud. Berzuhud diri, apa zuhud tuh? Zuhud itu nggak neko-neko. Zuhud itu pola hidup sederhana, apa adanya saja. Namanya syahwat, semua keinginan itulah syahwat.
dan tidak akan pernah selesai syahwatmu. Pengen punya mobil nggak? Pengen punya kereta api nggak? Pengen punya pesawat nggak? Nggak ada habis-habisnya. Dituruti semua nggak akan pernah ada habis-habisnya. Itu. Wa ilmu Allah azza wa jalla la yataghayyaru wa la yatabaddalu. Ilmu Allah tidak pernah berubah, tidak pernah berganti. Yajiuka al-qasamu fi waqtihi. Nanti pada gilirannya ya rizkimu, bagianmu, jatahmu akan datang pada waktunya kok. Anda serakah atau tidak serakah, suayana sugi mas sugi. Kalau sudah waktunya kaya ya kaya. Ya nggak usah Anda serakah kok. Kalau memang dalam ilmu Allah engkau sudah ditetapkan sebagai orang kaya, ya pasti kaya kok. Iya, nggak usah macam-macam. Gitu. Fi waqtihi mahama muhannaun makfiyun atau muhannaan makfiyan mutayyaban. Cara enak, nyaman, baik. Fatakhuduhu biyadil izzi la biyadil dzulli. Dan nanti pada saatnya ketika engkau juga kedatangan rezeki, engkau mendapatkannya secara terhormat, tidak terhina kok. Artinya apa? Bukan dengan cara yang hina, bukan dengan cara korupsi, bukan cara nipu orang, bukan cara menjahati orang kok. Enggak, mengingat rezeki itu datang dengan baik-baik kok. Itu persoalannya. Jadi apakah rezeki itu korupsi itu rezeki bukan sih? Sakumaha pede uang hasil korupsi rezeki bukan itu. Rezeki yang tidak halal kan, rezeki yang haram memaksakan diri itu. Wa qad hasala laka 'inda Allah 'azza wa jalla thawab az-zuhd fihi. Ketika engkau dalam hidup sudah bisa menerapkan sikap zuhud, sikap yaitu yang biasa disebut zaman Pak Harto dulu itu pola hidup sudah kencangkan ikat, betul nggak? Itu maksudnya zuhud maksudnya ya udah. Ya, artinya kita nggak usah mengekspor barang-barang mewah dari luar negeri, kita konsumsi produksi dalam negeri aja. Iya, produk-produk Indonesia ya. Iya, produk-produk Indonesia. Nah itu, kita nggak usah ngimpor barang-barang mewah lah, seadanya aja. Itu. Wa nadhara ilaika bi'ainil karamati. Dan Allah akan melihat kamu dengan pandangan karamah, penghormatan. Ya, engkau sangat dihormati oleh Allah karena engkau siap menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka lam tashrah, karena engkau tidak serakah. Wa tulihu fi talabihi, dan juga engkau tidak memaksakan diri dalam meminta kepada Allah itu. Ulama harabda minal aqsam ta'allaqat bika wa 'udda khalfaka. Selagi engkau melarikan diri dari iming-iming rezeki syahwat yang atau apabila engkau bisa mengendalikan dirimu dari keserakahan, dari keambisianmu tadi itu, ya, malah justru rezekimu akan datang mengikuti kamu. Dunia ini duit, ya. Semakin engkau muliakan, semakin menghinakan dirimu. Semakin kau hinakan, harta, duitmu menjerit
minta dipakai oleh kamu. Tolong pakailah aku gitu. Jadi jangan dimuliakan harta itu. Nanti wayahana sugi masugi. Sayana, iya nggak usah nyupang lah. Tapi nyupang perlu ya. Nyungun pangan. Ngecek perlu saksik gitu. Artinya ke sawah lah gitu. Ngecek perlu nggak ngecek? Perlu tuh ngeceker ya. Nah itu kan ilmu ngecek, ilmu ngecek, ilmu nyupang ke lapangan. Itu ngepet, ngiprit dan sebagainya itu bohong tuh semuanya itu. Nggak usah percaya. Ya. Jadi bulan-bulanannya setan aja tuh. Memang setan punya duit. Sekarang setan iblis pada tercengang kok melihat manusia bermainan HP ini. Kok gitu ya katanya? Mereka nggak tahu sih. Mereka nggak paham kok. Memangnya iblis paham cara kerjanya apa? Enggak kok. Iblis juga termangu-mangu tuh melihat Anda chattingan dengan orang Amerika tuh. Kok bisa ya? Kita ya limilo ketinggalan, telat mikir. Nggak usah apa ngibrit lagi lah. Ya, usaha biasa saja. Paling-paling saya mengajak Anda bukan ngibrit ya, tapi beristighosa, berdoa kepada Allah, ya kan? Melalui jamiah itu aja kok, hanya minta kepada Allah. Karena ada target yang ingin saya capai untuk dirimu sendiri. Ketika engkau berdoa, kemudian engkau mendapatkan ini, engkau bersyukur kepada Allah karena engkau merasa diberi oleh Allah. Tapi ketika engkau berdoa, engkau akan mengklaim ini adalah hasil jerih payahku, ini hasil keringatku. Betul kan? Betul nggak? Iya betul. Itu good. Jadi nanti bagi saya persoalan dikabul atau tidak dikabul, kalau saya mesti yakin aja lah bahwa doa kita dikabul oleh Allah. Tapi bukan ini penting. Yang penting itu adalah memunculkan rasa syukur di hatimu atas segala pemberian yang itu saja. Sesungguhnya bukan ngepet, bukan nyupang ya, bukan itu. Wazudu fiha la yasihhu walakin la budda min al-i'rad anha. Jadi dalam kondisi engkau masih selalu mengikuti syahwatmu, selalu menuruti segala keinginanmu, maka sulit Anda akan menerapkan pola hidup sederhana. Iya. Sudah tuh ada tempe, ada ikan asin, ada sayur asam, ada sambal. Masih aja pikirannya mikirin sate, mikirin pagentong, mikirin yang nggak ada. Yang di depan mata tidak kamu nikmati kok. Iya. Istri sudah cantik jelita, masih mikir juga istrinya orang lain. Mobil udah bagus, ya kan, masih melirik mobilnya orang aja, nggak pernah selesai kan? Ya, zuhudnya mental terus gitu. Walakin la budda minal i'radi anha, tetapi Anda berkewajiban berupaya untuk terus berpaling muka, ya, untuk jangan menengok, jangan melihat, jangan tergoda dari tuntutan syahwatmu itu. Ya, berikanlah perlawanan terhadap syahwatmu dari itu. Qabla majiha, sebelum ia datang, sebelum syahwat itu datang, ya, gue berusaha untuk menghindar, untuk mengelak, untuk menjauh, mengabaikan sajalah. Ta'alam minni az-zuhud.
silahkan engkau belajar kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana untuk menerapkan pola hidup sederhana. Silahkan engkau belajar sama aku, kata beliau nih. Wa tanawuli, dan bagaimana mengimplementasikannya. La taq'ud fi zawiyatika ma'a jahlika. Jangan sekali-kali kamu menyendiri di dalam padepokan kamu. Zawiyah itu bukan pojok ya. Mananya kalau di Sub ini padepokan, tempat pertapaan. Kalau kita di Alas di Cikawung ya. Kalau di pantainya di Tegalagung lah, itu namanya zawiyah. Jadi bukan sudut, namanya padepokan. Jadi jangan duduk di dalam padepokan kamu ma'ajahlika, otakmu kosong. Jadi percuma aja kamu itu holwat ke otak masih kosong, masih kosong melompong. Ma'ajahlika dengan segala kebodohanmu itu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Benar, memang. Tafaqqah tsumma i'tazil. Belajar ngaji dulu yang pintar, baru uzlah. Ya, jangan masih bodoh, baca Quran aja belum bisa, udah uzlah segala macam. Uzlah apa? Fatihah aja masih wala bolin, udah wala bedolin, ngesarabil ngalamin, terus gaya bertapa gitu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau saya tidak sekeras ini, enggak. Tabaqah tafaqah fi hukmillah azza wa jalla. Belajar yang pintar tentang hukum Allah. Wa'mal bihi, lalu amalkan semua hukum Allah itu. Belajar pesantren dulu, ngaji dulu, ya, otaknya diisi, terus amalkan. Amal bihi. Tsumma azil, baru silakan uzlah. Mondok dulu, pesantren dulu, ngaji dulu, sudah pintar ngajinya, udah tahu hukum, tahu bab najis, tahu bab minimal kan bab najis, bab najasa, bab wudu, bab tayammum, bab sholat, bab, iya kan? Baca Quran yang simpel saya memang tidak terlalu tinggi sekali. Ya, yang penting diamalkan. Tsumma nazil 'anil kul, baru Anda boleh mengasingkan diri dari semua orang. Illa ahad afradin minal ulama billahi azza wa jalla. Semua orang boleh kau tinggalkan, tinggal uzlah kamu. Hanya sisakan beberapa orang, yaitu mereka para ulama Allah itu. Ulama-ulama yang sudah kenal Allah itu jangan kau tinggalkan, tetap harus berkomunikasi. Fa mukhalatatuka lahum, karena pergaulanmu dengan para ulama amilin, ya, ulama salihin tadi yang kenal Allah tadi itu, wasimauka minhum, dan ketika engkau ikut ngaji sering mendengarkan petuah-petuahnya, afdalu min izalika, lebih utama daripada uzlahmu itu. Jadi bergaul dengan para ulama salihin, para aulia. Tetapi sekali lagi, pada kenyataannya bukan hanya para aulia, para ulama salihin, para nabi sendiri nasibnya itu selalu difitnah, ditekan, ditindas, dibunuh, disiksa oleh masyarakat sendiri. Ini kata Al-Quran begitu kok. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Mereka bunuh-bunuhin para nabi itu. Ya sampai sekarang kalau ada ulama yang benar tuh dihina kok. Kadang-kadang yang menghina para kiai sendiri. Iya benar, saya ada. Ya, takut tersaingi. Percaya nggak? Ya ini seperti ini. Jadi
Tidak ngomong sia-sia. Al-Quran mengatakan wa yaqtuluna anbiyahum bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi-nabi mereka dengan cara yang tidak benar, dengan tuduhan-tuduhan palsu semua itu. Terlalu banyak para aulia, para ulama soleh yang masyarakatnya tidak dihiraukan, tidak diindahkan, tidak dihormati. Yang dihormati para kiai yang kaya, yang mobilnya bagus, yang istrinya banyak. Iya. Kalau kere emang enggak. Ngerti kere? Melarat. Ya, miskin. Yang sendalnya sandal jepit, yang sebelah kanannya merah, sebelah kirinya hijau. Iya, naik beca lagi. Iya. Ya, begitu pulang salamannya 20.000. Tapi ketika kita datangnya pakai BMW, salamannya 2 juta. Iya kan? Seperti itu, seperti itulah. Makanya ini daripada engkau dalam masih keadaan belum paham agama, belum tahu ilmu tentang yang sederhana, syarat rukun sholat, sifatnya, makruhnya, sunahnya, wudhu, tayamum, bab najis dan sebagainya, yang sangat urgen itu sudah belum menguasai. Daripada kamu uzlah, masih mending bergaul dengan para ulama yang solehin aja lebih baik kok. Ya, lebih baik lagi kalau ulama solehinnya bareng bersama kamu uzlah. Iya, jadi sambil dibimbing di tempat uzlah itu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.